Kaja juga, Deadly Stingernya bisa on point untuk melumat siapapun yang tertarik dengan Divine Judgment. Nah, tapi sebenarnya mereka masih bisa main fighter sih. Ingat ya, Bisa. masih ada Baxia Florin Oke. yang belum keluar dan kita melihat ada tanda-tanda hero healer juga di band, tapi udah ada Kaja dan Faramis sih. Seharusnya Florin gak bakal masuk ke agenda dari EVOS Legends. Iya. Iya, Udah ngilu banget di mana nantinya dia mau ditaruh nih. Betul, nanti kan bingung nih saya dimainin. Florinnya mah seneng dimainin, cuma dia Hellcat. bingung nanti. Dan yes, Hellcat seperti tadi aku sempat mention juga di mana atas kemarin benar-benar sebagus itu. Dia tahu timingnya kapan harus ikut ke dalam fight dan juga dengan membawa Divine Judgment dari Kaja, ini bisa banget untuk men-take down siapapun player yang terkena efek suppressnya. Oke. Dan kali ini XP laner dulu kah? Masih banyak ya sekarang opsionalnya. Ini Pak Kito di dalam match ini aja ya, Pak Kitonya nggak game over loh. Biasa Betul. kita lihat loh di beberapa match sebelumnya, Pak Kito tuh first banget kadang loh. Iya, dan bahkan sekarang ini Pak Kito kayak, ya udah kamu nanti dulu nih Pak Kito ya. Kita melihat abis Pak Kito ada siapa dari kemarin tuh, Xbox ya? Ada Xbox yang bisa keluar ya kan. Bahkan dari Grok juga efek sisinya sangat besar, tapi Pak Kito sih menurutku sangat-sangat oke banget, apalagi kita di Fluffy dengan Pak Kitonya. Iya, Your team is picked. dan Pak Wito, pick keempat dari EVOS Legends kembali menggunakan Pak Witonya dan inilah yang kita nanti-nantikan ya, dimana Pak Wito bersinar kembali tapi Alter Ego mereka masih butuh hero samping untuk explainernya. Masih ada chance untuk mungkin pemilihan hero terhadap Arlot mungkin Om dari Pai. Arlot Pai ya buat main di samping ya, tapi ya memang sustain sih, tapi mereka harus bisa mencari juga untuk team fight-nya. Jadi mereka masih butuh mungkin satu badan lah ya lagi ya untuk bisa mengcover teman-teman yang lain. Atau bahkan untuk merusuh lah dari bagian-bagian team fight-nya. Dan Pak Kito di sini juga adalah hero flex. Di mana kita tahu Pak Kito akan bisa head to head berhadapan dengan Link apalagi untuk di early game. Oke. Dan yang kali ini pick keempat dan kelima jatuh kepada Arlot. Arlot dan juga Kuvra. Oh my god, berarti Udil yang akan menggunakan Angelanya kembali di game kedua kali ini. Dan apakah memori baik dari Alter Ego akan terulang nih Om seperti di game pertama mereka kemarin? Ya tapi kalau melihat memang mereka lagi, mereka kurang ya dari sisi pemberian magic damage. Iya. Nah ini nih yang harus dicari dan sedangkan dari EVOS Legends mereka cukup merata sekarang dan bahkan mereka punya pick off powernya. Dengan Kaja, dengan suppressnya yang gak bakal bisa diganggu sama sekali dan bahkan XP mereka cukup tebal. Masya. Wow. Ini pick yang bagus untuk menjawab draft yang dimiliki oleh Alter Ego dengan Masya yang dipilih. Dan dari source damage yang dimiliki sama Alter Ego ini bakal susah banget buat bisa men-take down Masya yang nantinya akan dipakai oleh Fluffy. Dan ya 10 pilihan hero sudah ditetapkan untuk di game kedua ini. Dari segi draft aku bisa bilang benar-benar kuat untuk EVOS Legends. Tapi apakah Alter Ego mampu untuk membalikan keadaan di game yang pertama tadi? Yap, itu dia. Hero-hero yang sudah langsung diamankan. By draft sudah terlihat. Wow. Wow ya. Ini adalah glass cannon draft mungkin yang terlihat dari Alter Ego juga ya. Link Angela. Mereka akan mengandalkan Link dan kalau sampai ada invasi early yang dilakukan oleh Tas akan menjadi satu mimpi buruk untuk Alter Ego kembali. Jangan sampai terulang karena tiap kali kita melihat adanya assassin yang dipakai oleh Alter Ego, Celiboy gak punya purple buff. Yap. Serangan seperti apa yang akan dibangun oleh kedua tim ini. Jadi IPL Arena akan berakhir 2-0 atau 1 sama. 2-0 atau 1 sama. Kurang keras 2-0 atau 1 sama. 1 sama, 2-0, ada yang 2-1 juga. Ada yang 2 sama nggak? Ada yang 2 sama, Nggak best ada of ya. 5 dong jadinya, ntar dong. Oke, sabar teman-teman semua ya. Sebelum kita masuk menuju ke game yang kedua pembuktian, match point untuk EVOS Legends, tapi Alter Ego masih punya kesempatan untuk bisa menyamakan kedudukan. Yes. Ya, di game kali ini akan menjadi penentu nih apakah low streak masih menjadi suatu hal yang menakutkan untuk Alter Ego karena mereka belum mendapatkan poin kemenangan sama sekali di 2 minggu pertama dari MPL Indonesia season ke-12. Ya oke, dan kita melihat dari emblem setnya, di mana untuk Arlot yang dipakai ini menggunakan emblem tank. Oke, jadi sedikit tanky, bukan dengan Festival of Blood ya, menambahkan mungkin dengan hybrid defense dia 10 dan bahkan Brave Smite. Di bawah berhadapan dengan Quantum Charge. Jadi Fluffy kalau kita lihat dari game per game, dia selalu pakai Quantum Charge. Ya, Mungkin, Quantum Charge. betul, lebih enak untuk keluar masuknya atau bahkan untuk pengambilan keputusan kalau memang ada apa-apa dan Quantum Charge-nya nyala, ini bisa kabur. Itu kalau tim Quantum Charge ya. Tapi kalau dari tim Brave Smite, ini biasanya lebih fokus untuk tim fight-nya. Karena dengan cooldown-nya juga 6 second untuk pemulihan HP sebanyak 5%,
Di early mungkin nggak berasa 5%, tapi mid late gamenya sangat-sangat berasa sekali. Oke, dan ini dia game kedua jadi MPL Arena. Berikan semangat kalian, let's go. Yes, dan kita masuk di game yang kedua, Alter Ego versus EVOS Legends. Sabar ya. Sabar, relax, tenang, santuy. Oke. Sabar semuanya Sabar dan ya. ya. Nih ada kisi-kisi nih buat kalian nih. Apa tuh? Jadi tadi di minimap aku ngeliat ya. Apa itu? Udil Rasi udah mengunjungi purple buff-nya. Wow. Si Tas. Tapi itu berarti posisinya 3 lawan 2. 3 lawan 2. Ya karena kan Tas apalagi Tas dengan Pakito jungle dia bawa assassin. Jelas ini bisa ngebalikin. Cuman ada efek heal yang bisa menjadi salah satu faktor untuk sustain dan durability ketika lagi kontes buat di purple. Ya, yang jadi problem adalah untuk di early game mungkin tasnya bakal cukup kesulitan ya. Apalagi dengan belum memiliki level 4 atau knockout strike yang dia milikin. Jadi apakah agresi early game yang dilakukan sama mid lane atau trio mid lane nantinya dari Alter Ego bisa nih untuk melakukan pressure terhadap jungle dari Tas? Ya, menurutku mereka harus bisa ya, karena ketika sudah di level yang keempat, jelas invasi kemungkinan ini sering dilakukan oleh EVOS Legends. Cuman, kalau kita melihat dari top 5 week yang pertama, minggu pertama, Cosmic dan juga dengan win rate yang besar, ada di tangan Pakito. Kalau Cloud sekarang, Cloud seakan-akan lebih sering di-ban dan digantikan oleh Beatrix yang ada di posisi 4 dari minggu yang kemarin. Kalau ada partialnya, sekarang kita melihat Gift di minggu yang kedua, dan Uranus yang sudah mulai tergantikan dengan Pakito. Dengan Pakito Betul, ya. betul. Pakito ada dan juga Terisla. Terisla juga Terisla. masih ada sebenarnya. Atau yang kemunculan baru kemarin minggu kedua. Export. Yes, bener banget. Tapi kalau kita baca dari top pick pertamanya yaitu Pakito, dia win rate dari user Pakito 84% Om. Itu iya. win rate yang besar banget loh Iya. untuk hero Pakito. Oke, kalau kita bicara win rate, Pakito yang pertama sih. Yang kedua itu Kaja sebenarnya. Oke. Karena dia suppress juga, dia bisa Oke. ngagetin dan Kaja ini adalah hero yang mungkin di early-nya nggak terlalu. Tapi begitu punya level 4 defense judgment dan temannya punya damage. 1 defense judgment sama dengan 1 nyawa yang tercabut. Satu Di divine early ya, judgment tapi itu asumsi kita punya follow up damage di belakang. Atau di Iya. late game, 1 conceal dan tarikan defense judgment, gamenya swing ke kita. Iya, dan itu game changer juga sih untuk tipikal tim-tim yang suka menggunakan hero-hero pick off seperti Kaja. Karena lagi-lagi combo dari Flicker Conceal itu kadang suka susah untuk bisa dihindari. Dan Iya. langsung bisa finishingnya dengan begitu cepat, terutama untuk di area late game dan ya dengan di coveran atau dengan follow up dari hero-hero burst dari bagian jungle, mid lane ataupun dari gold lanernya. Oke. Dan sekarang juga Beatrixnya memang dipegang ya untuk Alter Ego, tapi Beatrix mungkin butuh item juga. Dan Beatrix kenapa memang menjadi salah satu marksman yang cukup tanda petik primadona kita yang sekarang ya, karena dia Iya. punya Bennett Rage-nya. Satu tarikan misal dengan 1 stopper dan kena Bennett Rage itu kan dalam banget ya, apalagi dengan item-item penetration yang bisa dibeli. Nibiru's Passion-nya juga sama, hampir sama efeknya dengan Bennett Rage. Dan trainer Apathy yang bisa mengincar bagian belakang dengan cukup mudah, dan menurut itulah sebabnya kenapa Beatrix ini masih menjadi mungkin top 2 marksman yang sekarang. Top Selain two ya. Cloud ya, selain Cloud ya udah Beatrix. Iya, karena Cloud memang selalu ya menjadi langganan untuk prioritas pick banget nih. Iya. Dan terlihat tadi dari total pick dari Cloud aja Nih, itu nih. ada di angka 13 dan Ini apa nih? Mau minta Xbox nih? maksudnya apa itu? Itu mau minta Marshall Oh, biar minta mulai. Marshall. Saya kira mau munculin Xbox Iya, tuh. Marshall kan begini gayanya. Oh, gitu. hampir sama ya, kalau- Iya, Marshall man apa tuh? Keren tuh. Marshall kita tuh. Dan sementara kita lihat ya dari top 5 week 1 Bennett Hero dan Fanny ternyata yang total sudah 21 kali di ban. Padahal win rate-nya pun di angka 50% Om. Ya. 50% buat Fanny, ada Link juga ya sama-sama 50%. Fanny Link ini langganan lah sebagai 2 assassin yang cukup sulit untuk bisa dikejar ya, karena sangat spesifik sekali untuk counter-counter mereka, yaitu Kaja atau mungkin Franco yang biasa dipakai. Dan ini ya, postbandnya juga masih ada Kaja, win rate-nya 62,5%. Jadi sebagai roamer ini besar banget untuk win rate bagi Kaja di minggu yang pertama. Setelah itu ada 2 match mid laner yang di-ban terus-menerus juga Valentina untuk first pick, dikarenakan bisa mengcopy ultimate lawan dan memusingkan lawan kalau ada Franco atau Kajanya. Dan ada Gift juga. Age pusing banget, pusing ge. Pusing malah nih Age kayak. Tiap hari Agenya duduknya di situ memang ya. Nggak pindah. Posenya juga sama kayak. Woi, ada Kode Elwin ternyata yang langsung memberikan Siap. support ya. Tiap bos. Langsung memberikan support kepada Alter Ego yang emang sekarang lagi butuh banget nih support nih. Baik dari Alter Champs ataupun dari CEO-nya ya, Kode Elwin yang langsung hadir memberikan semangat agar setidaknya Alter Ego bisa mendapatkan kemenangan pertamanya di hari ini loh. Oke, let's see akan seperti apa nanti hasilnya ya.
Ya. Karena mereka baru akan bermain lagi kalau tidak salah, waduh masih cukup lama ya memang untuk Alter Ego ya. Lama sih. Soalnya masih nunggu minggu depan kan, lama kan berarti. Iya, lama lagi. Waduh, ada kakak Pika rupanya ya, sama kakak Angel tuh juga. Waduh, Waduh. kaget saya ya. Kalau ini kakak Rasi kalau ini. Ini kakak Kakak Rasi ya. Tapi ya lagi-lagi ya kita ngebahas masalah Rasi yang baru join nih untuk di minggu kedua hari keempat. Yang kita tahu Rasi di season lalu dia ada di peringkat ketiga dari top assist dengan 413 total assist yang dihasilkan selama satu season kemarin. Dan Oke. dia tadi di game yang pertama hampir 100% team fight participation. Oke, yang menunjukkan memang dia selalu punya andil ya. Iya. Tiap kali ada team fight yang bisa dimenangkan atau mungkin ya yang bisa dimenangkan oleh Alter Ego. Ada andil untuk dia juga. Jadi memang menjadi salah satu mungkin pilar juga. Tapi sekarang dengan Kufra yang dipakai dan juga Angela yang dipakai. Oke lah. Sekarang Odil bermain bukan dengan mage yang bisa nge-burst atau Iya. dengan damage. Tapi lebih ke support dan biasanya dengan support atau Angela mid. Ini mainnya dengan full damage juga. Iya. Ini berarti mereka akan kurang dari divisi mobilitas. Waduh, nge-clear lane kan lama akhirnya. Match Iya. history season 12 yang benar-benar tidak baik. Iya. Tidak baik ini. Mau di gimana mau dilihat dari sisi manapun gak baik ini hasilnya. Buat Iya. Alter Ego. Karena mereka hanya bisa memenangkan satu game saja pada saat dengan berhadapan dengan Rebellion Zion pada saat di game yang pertama ya. Dan ya ini adalah match history. Tapi biasanya nih aku masih percaya sama Alter Ego. Kenapa? Karena di season lalu pun mereka sempat ada di peringkat ke-7. Tapi at the end of the day mereka berhasil menempati peringkat ketiga pada saat di playoff. Iya. Regular season masih panjang ya teman-teman semuanya. Iya masih panjang masih teman-teman. banyak ruang untuk improve, masih banyak ruang untuk bisa mungkin coba ini, coba itu, ya kan sebelum mereka nanti bermain di babak playoff. Tapi menurutku ini dari Alter Ego juga ini sudah mulai kayak lampu kuning. Lampu kuning. Ya mereka udah gak boleh gimana ya, kalau kalah lagi kayak mereka bisa terperosok lebih dalam gitu loh. Iya, mereka benar-benar harus bisa memaksimalkan ya dengan sisa match yang ada di Bener. half season yang pertama. Benar, karena menurutku minggu kedua udah jadi barometer kayak oke stop di sini mereka sudah harus bisa menang, mereka harus Yep. sudah cari tahu ini kenapa, salahnya di mana. Takutnya nyaman. Takutnya Waduh. nyaman. Kok nyaman? Iya kan biasanya Nyaman di gitu. bawah tapi gak gitu dong konsepnya. Makanya mereka harus bisa membuat sebuah terobosan baru dan hari ini udah ada kan terlihat kan. Iya, hari ini terobosan yang bisa dibilang Yaudah, kepres Rasi ya main harusnya gitu. ya, Rasi yang main. Tapi mampukah dengan kehadiran Rasi mereka mendapatkan kemenangan pertamanya? Balik lagi pertanyaannya di situ. Tapi dengan kayak begini jangan sampai yang ada di luar sana juga salah sangka gitu loh. Iya, Rasi yang diganti berarti selama ini juga salah rek. gak Bukan. gitu konsepnya. Gak kayak begitu dong. Iya, betul. Iya kan? Gak kayak begitu juga konsepnya gitu loh. Jangan sampai yang ada di luar sana juga sampai salah pemikiran. Betul, karena mereka masih coba nyari missing puzzle-nya yang di mana ya kan. Karena ya sekali lagi banyak, tadi kita sempat melihat juga ada variety kan, salah satu variabel yang bisa dipakai Iya, oleh Alter Ego sendiri. Terlepas dari Rasi yang main, masih ada variety kalau mereka mau mencoba jungler yang lain. Atau Betul. bahkan untuk Evo sendiri kalau mereka mau coba yang lainnya ya masih ada gelar juga. masih ada gelar. Betul. Bisa menjadi explain dari EVOS Legends. Dan ya untuk kali ini kita terlihat ada Pro Build Series lagi. Dimana tadi di game yang pertama Brans yang benar-benar sebersinar itu ya. Ya, Dia berhasil mendapatkan cukup banyak poin kill juga dan 5 poin kill yang diamankan dan triple kill yang menutup akhir dari game pertama atas Alter Ego. ya karena kita melihat tadi di early game, hanya di early game saja Brans di gank. Tapi setelah itu banyak sekali momen-momen pasif yang dilakukan oleh Alter Ego. Mereka lebih berfokus untuk memenangkan objektif dan pada akhirnya membiarkan Brans tetap dengan farmingan dia. Karena yang dimainkan EVOS Legends, mereka 4-1. Mereka membiarkan Brans sendirian, farming terus dan pada akhirnya begitu Brans sudah punya 3-4 item, join team fight di Lord baru kita mau lihat, wow ini ternyata sakit banget dan itu sudah terlambat tadi buat Alter Ego. Iya, dan yang aku notice adalah sesuai yang tadi sempat dibilang juga sama Pak Pulung ya, dimana emblem yang dia bawa ini bukan ke arah assassin, tapi dia build-nya dengan emblem marksman loh. Jadi secara physical penetration sebenarnya nggak sebesar assassin dan dia lebih cepat di attack speed dan itu yang dimaksimalkan mungkin untuk bisa farming yang lebih cepat juga karena dari attack speed dia bakal lebih cepat untuk clearing mid. Bakal terbantu lah bakal dari attack terbantu speed-nya. juga dan memberikan burst damage yang besar loh di area late game dan ketika dia udah punya Windwalker terutama attack speednya semakin kencang dan ya pasifnya ini bakal bisa dimaksimalin dengan setiap menggunakan skill damage yang masuk ke arah hero lawannya bakal bisa meltdown mereka semua. Ya, dan dengan quantum charge, agility, jelas ini sangat sulit tadi untuk bisa menangkap Leslie ya. Seakan-akan nggak punya jawaban tadi memang untuk nangkep dia, lompat ke belakang, dia punya agility tadi, dia punya quantum charge, dia bisa master of camouflage untuk kabur juga.
Nih gue mendapatkan salam ya dari di DM ini. Dari siapa? Dari Alter siapa? Champ. Ini dapat salam nih dari Mimin nih, dari Dapa. Nama Dapa kalau dipanggil nengok. Kelas, masih kelas 1 soalnya gak naik kelas 2. Cita-cita pingin lihat AE menang katanya begitu. Cita-citanya pengen lihat AM menang ya. Dapa. Luar Ya biasa ya ampun, Mimin Dapa. dari Alter Ego ya. Dan ya kita lihat lagi ada Mobile Award di mana Mobile Legends ini mendapatkan banyak sekali penghargaan dari Mobile Esports Tournament of the Year yang ada di M4 World Championship dan juga Competitive Game of the Year untuk Mobile Legends Bang Bang. Alhamdulillah puji Aduh. Tuhan ya. Luar biasa ya, berkat support kalian semua para pecinta MPL ini yang bisa membuat kita mendapatkan lebih banyak lagi awards nih ya. Dan ini awardsnya bergengsi banget loh. Betul, jadi mari kita terus dukung untuk meraih rekor-rekor yang luar biasa di masa depan juga dong. Iya, kita pecahkan lagi setiap tahunnya dengan record-record award yang baru pastinya. Amin ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Banyak berarti rekor-rekor lagi yang bisa kita pecahin. Kalian juga di luar sana juga bisa semakin berkembang juga mainnya. Ya udahlah pokoknya semakin gede lagi ini komunitasnya. Iya, Betul. semakin besar lagi komunitasnya. Iya. Nah ini Radit aja deh, Radit. Ada Ko Dewin, Dit. Ada Ko Dewin, Dit. Aku takut sebenarnya. Sama. Hei, Variety masih belum dimainkan. Wes, Marshall ini dia. Dadang, let's go. Waktunya kita menuju ke game yang kedua. Luar biasa ya. Salah satu sosok yang ditunggu-tunggu juga ya sama semua yang ada di live stream dan juga di MPL Arena. Dan ya kita back to the game di game yang kedua. 1 poin dipegang oleh EVOS Legends untuk di game yang pertama dan Alter Ego. Mereka harus bisa membuktikan di game yang kedua agar match ini bisa masuk ke game yang ketiga. Ya ini bakal panjang mereka kalau Alter Ego mau membawakan sampai game yang ketiga. Ya, dan terlihat ya, udah ada pergerakan juga untuk kontes di area Luther Wonder pertama berhasil didapatkan oleh EVOS Legends di sana. Tapi gangguan yang dimilikin sama EVOS Legends ini yang tadi sempat dilihat juga ya, di menit-menit awal sebenarnya ada gangguan ke arah jungle dari EVOS Legends, tapi itu belum terlalu berarti nih untuk Tas. Iya. Dan bahkan dari gangkingannya yang harus kita perhatikan juga kemana EVOS akan bergerak ya. Karena mereka Buset. banyak aja. Weh, hati-hati. Hampir kayak Sally Boy ya, kena dari knockout strike dan di bagian bawah. Oke, di tempatnya berbeda Dreamsnya berhasil dengan 1 lightning ball yang dimiliki pergi dari area tersebut dan Brans level 3 duluan. Brans level 3 duluan, tapi ya sekarang Nino pun sudah mulai catch up. Dimana untuk kali ini pergerakan dari trio mid lane-nya EVOS Legends terlihat sudah mulai memberikan backup-an juga ke sisi sampingnya. Karena Flavi versus Pai di bagian atas never ending fight yang membuat ya Pai mau gak mau harus bisa lebih santai lagi. Karena yang dihadapi adalah Masya, hero yang punya 3 bar HP. Ya, hero yang tebal ya dan memang butuh begitu banyak source damage yang tidak dimiliki sebenarnya oleh Arlot tadi untuk di top lane-nya. Oke. Ini antara Rasi dan juga Udil bekerja sama bagus banget ya. Oh gila sampai Mereka di tekanannya boleh-boleh loh. Iya, karena Dibelakangin. itu bakal susah sih buat kabur dari papat yang dikeluarkan. Tapi untuk kali ini Turtle yang pertama. Oke, itu dia. Ada Rasi, ada Sally Boy dan juga Pai yang memang sudah bekerja sama berada di area dari Turtle. Tapi Turtle-nya kereset lagi. Di reset terlebih dahulu dan mau nggak mau ini harus main lebih secure lagi sambil nunggu Tas yang sekarang fokus ya untuk mendapatkan buff-nya terlebih dahulu. Dan seenggaknya dengan buff dan juga lava golem yang diambil ini akan level 5 membuat chance dari retribusinya jauh lebih besar dibandingkan Seribo yang masih di level 4 ya. Ya, tapi kita juga tahu kan, EVOS Legends tim yang sering melepaskan turtle yang pertama. Kalau memang mereka gak melihat, oke lah ada aja potensi mereka bisa menang di sana, ya ngapain mereka harus fight di tempat yang mereka bisa kalah. Ya, itu biasanya menjadi objektif yang ditinggalkan ya untuk di turtle pertama terutama. Tapi sepertinya setup sudah dipersiapkan oleh EVOS Legends mampu ke Alter Ego mendapatkan objektif turtle yang pertama. Oke, Flavi sudah siap untuk maju dan juga memberikan gangguan, setidaknya bisa memecah konsentrasi dari beberapa pemain yang memiliki Alter Ego. Tapi Hijume udah hadir pula di area tersebut, ada Tas yang siap untuk langsung menghajar siapapun yang ada di dalam, tapi kalau Alter sudah langsung dikeluarkan pula, tapi Tartelnya belum menjadi milik siapapun. Pertempuran kembali terjadi, tapi Sally Boy sedikit lagi bisa, Sally Boy selamat dari area tersebut. Wow, itu satu hit terakhir yang bisa men-take down Sally Boy. Tapi di waktu yang tepat, Defiant Sword-nya membuat outplay dan bahkan mendapatkan Flavi sebagai point kill kedua dari Alter Ego. Ya, dan bahkan berhasil juga dipukul mundur yang cukup jauh, di mana dia mencoba untuk membantu teman-teman yang lain. Tapi ternyata karena memang harus tumbang ya, mau gak mau reset positioning untuk Brans juga. Dan bahkan sampai di belakang loh, di rumput belakang dari Taratia.
Iya. Sementara Turtle ini panjang banget ya. Turtle di menit yang kedua masih bertahan sampai dengan hampir menit yang keempat. Iya loh, ini tumben banget tapi udah sama-sama level 6 harusnya kedua belah jungler. Dream juga mulai terlihat tapi berhasil. Wow, Divine Judgment dia connect tapi Sally Boy. Satu turtle, satu jungler, cuan. Cuan. Iya, itu small mistakes yang harusnya sebenarnya dengan ngelihat 3 player, terutama dengan adanya Kaja yang ada di bagian depan bakal bisa untuk menangkap diri. Waduh, Hijume hampir aja kena loh. Hampir aja. Hampir aja menjadi player yang terpick off oleh Tyrant's Revenge-nya Rasi. Tapi untuk kali ini EVOS Legends mereka lebih secure, lebih memperkuat lagi jungle yang mereka miliki dan dari segi item by dunia games. Iya, apalagi Tas dengan satu Hunter Strike tadi ya. Jelasnya dia punya penetration yang sangat-sangat dalam. Dan mengarah ke Celibo yang memang tidak memiliki item defense dan belum memiliki juga hard guard yang bisa dimainkan oleh Angela. Angela akan build ke damage item. Angela dari Udil lah. Sedangkan untuk Arlotnya juga dengan damage item seharusnya nanti. Ini kayaknya pede banget ya. Iya, karena dia punya vengeance kan. Yap. Dia bakal bisa gain life nanti dari sana dan dia bakal sustain juga dengan tank emblem yang dipakai. Ya, Oke. dan terlihat ya ada Talent Predictions by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Di mana 2 nama dan untuk Alter Ego dan 4 lainnya dari para caster ke arah EVOS Legends. Tapi Wah, Divine Judgment coba lihat Rasinya. Rasi gagal untuk bisa menjemputkan satu target tapi langsung ditampol saja punggung Sally Boy dengan hardcut di dalam tubuhnya masih berhasil kabur dari area tersebut. oh, inisiasi Talent Race yang gagal dari oleh Rasi yang bahkan membuat dirinya kehilangan flicker dan langsung terpanis begitu cepatnya. Waduh, langsung mau dihilangin aja nih outer turretnya. Tapi Sally Boy satu yang terakhir, Sally Boy masih berhasil pergi dari tersebut. Udil akankah dirinya bisa selamatkan Don? Tepat memori pun tidak dikeluarkan dan hilang. Ya, itu memori yang buruk tadi ya. Dengan full stack tadi ke arah tubuh dari Udil yang dimaksimalkan oleh Brand dan langsung mengeliminasi kembali mid laner dari Alter Ego. Dan kita lihat tadi benar-benar bagus banget timing dari Sally Boy untuk bisa menghindari mautnya di bagian mid lane. Tapi Turtle yang kedua preset by Samsung Galaxy S23 Series 5G muncul di bagian bawah. Ya, dan setup untuk EVOS Legends ini sudah mulai berjalan. Mungkin sesuai dengan skenario mereka kembali ya. Karena Dreams dengan satu Divine Judgment, follow up di belakang itu ada double jab atau bahkan dengan satu knockout strike. Dan itu sudah lebih daripada cukup untuk bisa menumbangkan hero-hero tipis. Waduh, Divine Judgment lagi dong. Satu orang ini akankah dia berhasil selamatkan Rasinya langsung. Walaupun sempat ada Tyrant yang langsung dikeluarkan tapi ternyata dari ke altarnya. Tapi setidaknya ada satu turtle yang bisa diamankan oleh Sally Boy dan Sally Boy pun pergi ke area yang berbeda. Ya, itu timingnya tepat banget ketika tadi Tas ada efek kill altar yang membuat dirinya nggak bisa melakukan retributions dan langsung tercuri. Untuk Turtle yang kedua di tangan Sally Boy. Tapi kita bergerak ke bagian top lane sana. Ada 1v1 situation antara Sally Boy dan juga Fluffy yang sepertinya bakal cukup susah sih untuk bisa mengikis HP dari Fluffy. Ya, apalagi dan Guardian Helm yang baru selesai juga dan bahkan Buset. Tempest of Blade-nya, hey. Sedikit lagi dan Fluffy menyerang psikologis. Menyerang psikologis dengan trigger mental yang dia lakukan dari ke arah Sally Boy. Tapi di area river sana Brans yang sudah melakukan inisiasi jungle ke area level golem yang dimiliki oleh Alter Ego. Membuat Alter Ego regroup dengan 3-man's line-nya yang ada di bagian bawah sana coba untuk memasakkan Outer Turret di bagian bottom lane. Ya, dan makanya ini hanya untuk mengusir mundur saja sih sebenarnya karena kita tidak melihat adanya minion yang bakal menabrak untuk bisa mendapatkan bottom turretnya. Tapi kalau memang setup akan terjadi ini pastinya akan seru karena perbedaannya jelas banget. Ini mid laner lawan XP laner yang bakal dimainkan oleh Alter Ego. Iya, dan itu bakal susah sih karena nanti yang ada di area jauhnya itu pasti bakal Fluffy dan ya Fluffy dengan Masya-nya ini nggak bakal bisa dikalahkan harusnya dengan link dari Sally Boy dan Outer Turret berhasil dihancurkan di bagian bawah untuk Alter Ego. Setidaknya ada objektif dari turret yang mereka dapatkan di belakang Dreams ya terkena final slice lalu. Ada satu turret lagi tapi ke altar sudah masuk pula. Sementara untuk Dino di bagian belakang udah ada satu harga yang masuk dalam tubuhnya tapi Sally Boy berhasil dihilangkan. Bahkan untuk kali ini Tasnya langsung dikejar bisa-bisa tapi painnya masih gagal untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Tas. Tasnya berhasil kabur. Bahkan untuk sekarang ada sebuah kecupan baca yang langsung dikeluarkan oleh Brans di area tersebut hingga membuat tidak ada pemain dari EVOS Legends pun berhasil diamankan. Wow, Corrosive Strike yang sangat-sangat bagus dan timing yang tepat sekali digunakan oleh Brans. Membuat semua player dari EVOS Legends selamat bahkan untuk bisa menghindari inisiasi engage yang tadi dilakukan oleh Rasi. Beserta dengan Cherry Boy yang langsung terinstant pick off oleh Divine Judgment Kaja. Ya, tapi kita jangan melupakan bahwa 4-1 yang dimainkan oleh EVOS Legends kembali berjalan mulus. Fluffy tidak ikut di dalam team fight-nya, tapi EVOS mereka tidak kehilangan siapapun ketika ada team fight besar yang terjadi di bottom lane. Ya, itu benar-benar timingnya tepat banget sih dan terutama
Divine Judgment yang belum di pop up tadi, sebelum kehadiran Seri Boy, ini yang membuat Seri Boy yang sudah terlalu dalam bisa langsung dihukum oleh EVOS Legends. Tapi untuk Lord yang pertama di bagian bawah. Ditarik lagi dong di Adjustment-nya dan Pai menghilang pula. Tapi pergerakan di mana tadi Tyrant Defense langsung dikeluarkan begitu saja dan Ninonya langsung diusir mudah di mana untuk pelapinya langsung aja berhasil untuk bisa mendapatkan Nino di bagian belakang. Tapi Dreamsnya masih berputar-putar saja di area tersebut, bahkan sekarang Rasi dan juga Udil hanya bisa melihat dari kejauhan tanpa bisa merubah keadaan. Tanpa bisa merubah keadaan dan 3 player dari Alter Ego berhasil dipanis. Setelah dengan Lord yang pertama, ini akan membuat keuntungan gold gap yang semakin jauh lagi untuk EVOS Legends. Terlihat di angka hampir 5.000 gold. Dan ini akan dimaksimalkan dengan Tyrant Defense di bagian tengah sana. Yap, hanya ada Tyrant Defense, tidak ada Tyrant Range dan Hijume melenggang bebas. Iya. Dan bahkan Fluffy tadi hendak untuk memotong ke belakangnya, tapi masih di range juga. Tapi sejauh ini memang EVOS Legends mereka cukup memegang kendali dari sisi mapping, di mana mereka bisa mengisi posisi-posisi kosong yang berada di dalam map. Dan bahkan mereka lah yang mengunjungi map dari Alter Ego sendiri. Dari Fluffy-nya 4-1 tadi di top lane, sekarang dia sudah ada di bottom lane. Dan bahkan dengan keunggulan satu Lord seperti ini, EVOS Legends mereka akan memainkan 3 lane push. Ya, ini trailing push yang bakal susah buat dihindarin sih. Karena dari Alter Ego mereka nggak bawa high ground defense. Mereka bawa mid lane Angela yang itu bakal cukup susah juga untuk bisa membendung semua wave minion yang masuk. Dan kalian semua yang pengen lebih hemat dan langsung dapetin kuota 3 GB, beli item dan voucher Mobile Legends pakai Telkomsel di dunia game. Lord bergerak di area atas, di area dari top best turret-nya. Sementara sekarang Lord pun udah ditembaki begitu saja tanpa adanya impact yang benar-benar tercipta. Ya, tanpa adanya impact yang benar-benar tercipta. Karena lagi-lagi Dreams masih belum mendapatkan momennya dengan flicker Divine Judgment. Dan menurut aku ini inisiasi dari EVOS Legends bakal dibuka kembali oleh Dreams. Yang selalu siapapun player yang kena pick off dengan Divine Judgment-nya itu bisa langsung dihilangkan oleh EVOS Legends. Ya, dan bahkan ada split push yang sedang diusahakan juga ya untuk Alter Ego. Tapi seharusnya ini akan sangat-sangat sulit sekali. Karena dari wave management yang sedang berjalan juga, EVOS Legends mereka tetap memegang kendali untuk 3 lane push-nya. Dan sebenarnya kita sedang menunggu kapan Dreams akan membuat satu inisiasi dengan Conceal dan juga Divine Judgment. Ya, Conceal dan juga Divine Judgment karena itu adalah penggerak nantinya untuk agresi dari EVOS Legends di menit ke-12. Tapi untuk kali ini Fluffy yang coba untuk mensecure inner turret di bagian bawah oleh seorang Masya yang benar-benar cepat banget bisa untuk memeltdown objektif turret terakhir di area inner turret milik Alter Ego. Ya, dan bahkan ini sudah habis semuanya. Inner, outer sudah selesai juga untuk Alter Ego dan Lord yang akan keluar. Ini bisa menjadi faktor penentu juga. Dan sebelum kita melihat Lordnya, kita akan mengintip untuk item build-nya dari kedua junglernya. Wow, oke, ada satu Bloodlust X dipegang oleh Tas. Jadi masih respect juga meskipun dia membawakan Killing Spree di sana. Dan ada Brute Force Breastplate. Jadi ada defense item dengan mengandalkan 2 item penetration. Hunter Strike bersama dengan Melvin Roar. Dan bahkan dia punya satu Steel Leg. Yeah. Sedangkan dari Link, yes, main attack speed. Dan kita melihat dia sedang menuju juga untuk Endless Battle. Jadi mungkin memang punya damage yang besar, tapi tidak akan setanky dan sustain dari Tas. Ya, nggak akan setanky dan sustain dari Tas. Karena balik lagi ya, Tas ini unggulnya hampir di atas 3.000 gold. Dan itu membuat satu item harusnya lebih banyak dimiliki oleh Tas. Tapi untuk kali ini di Lord yang kedua, mampukah Alter Ego mendapatkan magical momennya untuk bisa setidaknya mencuri Lord dari EVOS Legends? Yap, dan Lord harusnya akan menjadi milik dari EVOS Legends tanpa adanya gangguan yang begitu berarti. Dan Alter Ego dalam ancaman pula. Wow, ini akan menjadi Lord yang cukup susah ya. Karena lagi-lagi Alter Ego, mereka nggak bawa hero high ground. Mereka cuma akan membuat Nino saja yang nantinya bisa memberikan Banned Stress ataupun Nibiru's Patience untuk bisa clearing minion pada saat Super Wave minionnya bergerak ke dalam base turret dari Alter Ego. Dan aku punya feeling nih dengan Lord yang kedua, EVOS Legends punya chance untuk bisa menghancurkan semua base turret dari Alter Ego. Ya kalau mungkin untuk mencabut base-nya kemungkinan ya. Karena ini Lord yang punya charge juga. Mid base turret 90% akan hilang sebentar lagi. Nih tinggal ditabrak, di charge, hilanglah sudah ada satu di Divine Judgment. Membuat sebuah kejutan di mana Panya berhasil langsung dinyalakan, tapi kok langsung dikeluarkan begitu saja. Dinonya mencoba untuk bisa mempertahankan diri di mana dirinya masih bisa selamat masuk ke dalam satu base utama yang dia miliki. Tapi Dino hanya memiliki sedikit lagi MP Tristan, tapi base turretnya sudah hilang di bagian atas dan juga di bagian tengah. Wow. Wave minion akan masuk, akan ada serangan selanjutnya. Wow, inisiasi flicker di Divine Judgment yang sangat bagus membuat Paya ter-takedown. Tapi untuk kali ini masih ada Super Wave minion yang bisa menunjang
semua pressure di area base dari Alter Ego. Mampukah mereka bertahan sambil menunggu Pai yang akan segera hadir di 1 detik lagi? Oke, Branch-nya berfokus di bagian bawah. Satu base turret akan mereka hilangkan dan gundul sudah. Tidak akan ada reboisasi untuk kali ini. Tidak akan ada penghijauan untuk dari masing-masing pertahanannya. Karena inilah yang harus mereka terima. Iya, inilah konsekuensi yang harus Alter Ego terima. Dan yang tadi seperti aku bilang, dimana dengan Lord yang kedua yang didapatkan oleh EVOS Legends itu mereka bisa untuk mendapatkan semua base turret dari Alter Ego. Karena cukup susah untuk bisa ngebendung pressure dari EVOS Legends. Alter Ego PR-nya cukup banyak. Mereka harus bisa menghindari flicker Divine Judgment dari Kaja, dari Dreams. Dan gak hanya itu, Fluffy keberadaannya gak boleh dihiraukan. Karena lagi-lagi Fluffy di menit ke-14 ini dengan snowball yang dia milikin dari tadi. Item yang dia memiliki udah bisa memungkinkan Thunderclap bisa men-take down Blackliner dari Alter Ego. Oh ya, dan untuk goldnya sini tas Branch-nya ini sudah oke banget. Waduh, linknya ditabrak dan Link pun harus pulang. Ini Fluffy loh. Iya, Ini hanya Fluffy dengan Belum yang lain Masya-nya, nih. belum yang lain. belum yang lain, betul. Dan ya secara damager juga ini jelasnya EVOS Legends. Mereka punya damager yang sangat-sangat dalam sih. Karena secara damage jadi, dari levelnya juga sudah sangat-sangat unggul sekali. Dan Alter Ego, mereka kalaupun mereka bisa setup, ada satu setup yang manis dari Alter Ego. Mereka belum tentu punya damage yang cukup. Iya, mereka belum tentu punya damage yang cukup. Lagi-lagi, ya mereka nggak mendapatkan snowballnya untuk di area early game. Dan Waduh. sekarang gap gold Wah, di angka 10.000. Dan itu Wah, akan jadi hal yang cukup merepotkan. Mau kabur armornya tadi langsung. Dicakar gitu. jatuh tangannya jatuh. Jatuh langsung. Oke, dan EVOS Legends kembali dengan setup mereka juga karena sembari menunggu ya untuk next Lord. Ini adalah Lordnya ketiga nantinya. Alter Ego memang mereka bisa kontes, mereka bisa maju nabrak juga. Tapi ya mereka harus mempertimbangkan apakah mereka punya damage yang cukup sekali lagi. Yap. Hey, ada konsil yang sudah dikeluarkan hampir saja. Andai tadi tidak konsil, Final Slash bisa loh. Final Slash bisa connect. Tapi ada beberapa player, coba lihat. Fluffy-nya langsung terkena impact dari satu Final Slash dan Lord jadi milik lagi. Yap, Lord yang ketiga ya tadi. Tanpa kontes sama sekali memang, karena begitu mau dideketin ternyata EVOS-nya mereka juga jauh lebih sigap. Mereka sudah nempetin satu hero untuk melihat pergerakan dari Alter Ego. Satu agen di situ ya. Iya, satu agen. Dan lihat kayak tadi, Sally Boy itu udah nggak ada HP-nya. Terkena Thunderclap yang diberikan oleh Fluffy di area orange buff pit. Itu yang membuat Sally Boy pun nggak mau untuk coba melakukan kontes. Karena ya lagi-lagi harus bisa menghindari Divine Judgment dari Dreams. Salah satu skill yang bisa membuat Sally Boy ditangkap dengan mudah. Dan bahkan untuk kali ini hampir aja ya. Hampir aja ditarik dari satu dinding yang bisa menyelamatkan pergerakan dari Link. Tapi Lord sudah hadir. Lord siap membantu untuk EVOS Legend masuk dan mendapatkan kemenangan 2-0. Waktunya para caster juga mengaktifkan Inspire. Di mana sekarang Divine Judgment. Rasija tak dapat memori keluarkan di portal udah mulai pecah. Tapi sekarang dia langsung aja mulai lompat lagi dengan satu Erin dan juga Tyrant bisa connect. Tapi Rasija tidak mendapatkan apapun. Karena itu pada berbeda. Ada satu ke atas langsung dikeluarkan. Fluffy mencoba untuk mundur dan juga selamat dari area tersebut. Tapi Sally Boy mencoba untuk bisa mundur ke bagian belakang. Final Slash connect karena beberapa player dan juga Sally Boy masih bertahan di area tersebut. WON panjang lejap. Bercampur hilang tapi Sally Boy dan itu menjadi satu player terakhir dari Alter Ego dan terwipe out lah sudah. EVOS Legends 2-0 dan untuk Alter Ego masih berada di lebah kekalahan terdalam selama musim mereka. Ya, selama musim mereka di mana dengan 5 kali kekalahan berturut-turut dan hampir gak ada game yang mereka berhasil menangkan, hanya satu game saja di awal minggunya dan ditutup manis oleh Tas dengan maniak yang dia dapatkan. Wow, ya. Pak kita yang memang sustain tadi dan berdiri, masih tetap berdiri juga. Bukan last man standing karena masih ada temennya, tapi EVOS Legends, strat mereka lagi dan lagi berjalan dengan semestinya. Membiarkan Fluffy seorang diri tadi dari early game, masuk ke mid game, dan tadi di late game barulah kita melihat adanya team fight 5 melawan 5. Dan kehadiran dari Hijume jelas, Faramis Cold Altar yang sangat menolong ketika Branch lagi terkena Tyrant Rage, Cold Altar aktif. Dan itu berarti sia-sia semuanya dan dibalikan oleh EVOS Legends. Team fight panjang yang menjadi kunci kemenangan juga. Karena kehadiran dari Angela dan juga Link memang adalah